ini nanti akan menjadi wacana tersendiri juga di abad 20. Ada kritik ya. Iya. Yang mengkritik pendekatan sosiologi awal itu yang terlalu natural science gitu. Sehingga perlu ada pendekatan-pendekatan yang disebut social science. Itu dua paradigma yang berbeda itu. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Bertemu lagi dengan saya, Muhajir dan Bahrul Amsal. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai sosiologi. Ini yang pertama, atau pertemuan pertama kita membahas sosiologi, sehingga kita akan memulainya dari yang dasar dulu gitu. Tema kali ini tentang sosiologi. Kita akan mengangkat tentang sejarah sosiologi dan sosiologi sebagai sains. Sosiologi sebagai sains ya. Dan tentu saja akan dibahas oleh Kak Bahrul Amsal atau Bung Bahrul yang memang bergelut dalam dunia akademik di bidang ilmu sosiologi. Apalagi beliau memang dosen sosiologi. Nah, langsung saja ya. Berlama-lama. Dosen di mana? Dia memang dosen. Oh iya. Anggap saja begitu. Anggap saja begitu ya. Oke. Kalau meskipun bukan dosen, tapi kan sosiologi magister sosiologi. Tapi memang betul Sobat Renaissance, beliau adalah dosen sosiologi. Oke, langsung saja, tak perlu berlama-lama. Kita akan mulai dulu dari sejarah sosiologi. Apa sejarahnya? Iya, sejarahnya. Nah, ini kan kita baru mau mulai nih membahas tentang sosiologi. Bagus kiranya ketika misalnya dibahas secara singkat saja ya, sejarah ilmu sosiologi itu, sejarah perkembangan ilmu sosiologi itu bagaimana? Oke, bisa langsung kalau kita mau menyebut tahun 1842 kalau tidak salah, itu di karya Auguste Comte. Auguste Comte itu filsuf Prancis sekaligus pencetus ya. Pencetus dalam pengertian bahwa sebelumnya sudah ada disiplin keilmuan yang mempelajari atau melakukan studi atas masyarakat, tetapi Auguste Comte yang pertama kali katakanlah mendeklarasikan ini sebagai suatu disiplin keilmuan. Itu di tahun 1842. Terutama ketika dia mengeluarkan karya dengan judul Der Philosophie Positif kalau tidak salah. Itu karya monumental Auguste Comte. Isinya itu tentang filsafat positif. Kan Auguste Comte dikenal sebagai bapak positivisme. Betul. Isinya itu kurang lebih berbicara tentang satu studi keilmuan yang positif menurut Auguste Comte, yang saat itu berarti rasional, empiris, kemudian objektif, yang berbeda dengan studi-studi masyarakat sebelumnya yang masih berkutat dan ada berafiliasi dengan teologi, dengan filsafat ya. Ekopol dan semacamnya. Nah, jadi sejarahnya itu sendiri, kira-kira kalau kita membuka literatur resmi ya, saya sebut literatur resmi, ini yang diajarkan di lingkungan akademik, di perguruan tinggi, di jurusan sosiologi. Itu kalau kita melihat ada 3 faktor. Kalau kita melihat sejarahnya, jadi ditandai atas reaksi terhadap perubahan masyarakat pasca revolusi politik Prancis. Kemudian Eropa juga saat itu sedang mengalami gejolak ya. Salah satunya adalah revolusi industri di Inggris. Kedua hal ini mengubah wajah Eropa yang saat itu bersifat feodalistik ya. Kemudian aristokrasi itu masih menjadi sistem pemerintahan. Pemerintahan saat itu. Karena dua hal itu mengubah masyarakat menjadi lebih modern, dan konsekuensi dari itu melahirkan satu model masyarakat kapitalistik. Makanya ini sosiologi ada hubungannya dengan sejarah lahirnya kapitalisme awal. Kira-kira begitu.
Jadi itu ada perubahan apa ya, kita sebut saja perubahan sistem masyarakat yang awalnya itu masih bersifat tradisional. Tradisional itu artinya dari sisi politik itu masih apa ya, diatur berdasarkan sistem kepemimpinan aristokrasi, sistem kepemimpinan apa ya, kerajaan. Itu kan nanti akan berubah menjadi satu sistem model baru yang kita kenal nanti ke depan sebagai sistem demokrasi. Kemudian belum ada saat itu kota-kota maju ya. Ada sih kota-kota maju di Italia, di apa namanya, di Perancis, di Inggris. Tapi itu hanya 1-2 saja barangkali. Umumnya saat itu masyarakat masih feodal. Feodal artinya kehidupan mereka masih berbasis tanah. Jadi kekayaan itu masih berbasis tanah, sehingga hampir semua apa namanya itu pencaharian masyarakat saat itu bertani, berkebun, atau hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan atas tanah. Industrialisasi terjadi, itu mengubah karakter masyarakat yang awalnya itu adalah kaum tani yang mayoritas, lahirnya pabrik-pabrik itu menyedot tenaga kerja. Para petani akhirnya kehilangan, katakanlah untuk seperti saat ini ya, tanah semakin berkurang, itu akhirnya membutuhkan kelas buruh yang mesti bekerja di pabrik-pabrik. Ini ada hubungannya dengan kapitalisme, sehingga mengubah wajah dari sistem pertanian ke sistem industrialisasi. Nah, itu juga salah satu dasar lahirnya studi sosiologi, yang makanya nanti banyak teori-teori sosiologi akan mengulas sekitar itu ya. Kemudian apalagi ya, sistem ekonomi ya, lahirnya ekonomi politik kapitalisme, itu juga jadi satu basis historis dari kelahiran sosiologi. Meski saya harus ingatkan, studi tentang masyarakat itu sudah ada di kalau kita belajar filsafat, itu sudah ada di karya-karya yang ditulis oleh Plato, Aristoteles. Itu. Tetapi belum. Kenapa harus berangkat ke abad itu? Iya, cuman dia belum menjadi sains ya, belum menjadi sains. Begitu, ya. Auguste Comte lah yang mendeklarasikan pentingnya satu studi atas masyarakat yang berbasis sains. Nah, makanya sosiologi itu berdasarkan hierarki keilmuan versi Auguste Comte. Maksudnya sains itu ilmu alam ya? Iya, sains dalam pengertian dia satu studi yang memiliki pertanggungjawaban ilmiah, begitu. Tidak berdasarkan spekulasi filosofis yang dulu masih kuat ya. Karena yang saya tahu itu studi berdasarkan spekulasi teologi misalnya dalam melihat masyarakat. Tapi perangkatnya itu ilmu alam, gitu ya. Karena yang saya tahu itu begitu. Iya. Positivisme. Iya, positif. Mau ingin menjelaskan masyarakat dalam terang ilmu-ilmu alam, metodologi ilmu alam. Ya, saya kira ada pengaruhnya dengan kemunculan Newton ya, Galileo Galilei. Itu sains memang saat itu berkembang pesat, dan hampir semua studi berusaha untuk menggunakan sains ya. Terutama cara pandang natural science. Karena kalau sains kan luas nih. Nah, itu yang diadopsi oleh Auguste Comte ya. Bukan diadopsi, dipengaruhi oleh cara pandang saat itu ya, yang memang sains sedang mekar-mekarnya saat itu. Hanya saja memang hanya dipakai menjelaskan ini ya, objek-objek yang sifatnya natural. Makanya Auguste Comte belum dipakai untuk menjelaskan masyarakat kan, begitu. Auguste Comte itulah yang berangkatnya ke situ. Melakukan satu studi baru ya saat itu. Meskipun saat itu dia sebut fisika sosial. Makanya disebut fisika sosial. Karena menggunakan ilmu-ilmu sains atau natural science untuk melihat masyarakat. Nanti belakangan baru sosiologi dipakai sebagai satu terma keilmuan. Itu. Tapi bagaimana zamannya Ibnu Khaldun itu? Apakah di situ studi tentang masyarakat itu belum berbasis sains atau gimana? Khaldun, masih spekulasi filosofis atau gimana? Auguste Comte itu abad 19.
Ibnu Khaldun abad 14. Ya. Nah, itu sudah lebih awal ya. Ya. Sudah lebih awal, bahkan ada dua paradigma sebenarnya sih kalau saya menyatakannya bahwa ada yang bukan mengasumsikan, menjadikan Auguste Comte sebagai bapak sosiologi. Ya. Ada juga yang menyebut Ibnu Khaldun. Ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita melihat? Bagaimana Anda melihat? ya kalau saya semuanya sama-sama ya. ya sama, meskipun perlu kita ini ya bedakan ya. Studi sosiologi versi Auguste Comte yang menggunakan pendekatan apa ya, modern, makanya dia disebut bapak sosiologi modern. Ada bapak sosiologi tanda petik klasik, itu sudah lebih awal ditemui di studi-studi Ibnu Khaldun. Meskipun Ibnu Khaldun itu kalau saya melihatnya sebenarnya adalah seorang sejarawan. Oh gitu ya. Ya karena kan banyak sejarah masyarakat ya. Cuman dia melakukan studi-studi sosiologi, studi-studi tentang bentuk-bentuk masyarakat, bentuk-bentuk apa itu ya, interaksi. Iya, betul. Dia menganalisis dinamika masyarakat melalui persis seperti para sosiolog modern melihat masyarakat bahwa dia akan lahir, kemudian meremaja, mendewasa, kemudian menua dan mati. Peradaban itu kira-kira begitu kalau Ibnu Khaldun melihat. Jadi dia juga meramalkan ya. Iya, dia kayak seperti Auguste Comte. Itu makanya disebut dia sebagai seorang sejarawan sebenarnya sih. Cuma studinya memang ada studi sosiologi. Banyak sebenarnya kalau Ibnu Khaldun. Tapi Auguste Comte berangkat dari sejarah kan, karena dia juga memetakan sejarah masyarakat yang nanti di kemudian hari level tertinggi dari perkembangan sejarah masyarakat itu adalah masyarakat yang positif, masyarakat yang kehidupannya itu berangkat dari paradigma positivistik ya, ilmu alam. Ya, Auguste Comte itu kan menganalisis masyarakat melalui satu cara pandang ya. Dalam hal ini dia melihat dari sisi perkembangan kesadaran masyarakat. Jadi secara historis masyarakat itu akan berkembang dari tahap teologis tahap metafisik, nanti terakhir itu tahap positivistik, gitu. Tapi pada intinya sejarah sosiologi itu, sosiologi modern ya, itu dimulai dari Auguste Comte. Dan disitulah nanti cikal bakal sosiologi menjadi sains. Iya. Atau gitu ya? Iya. Gitu ya. Disebut sains karena dia pendekatannya ini empiris, kemudian teoritis, kemudian sifatnya kumulatif, dan kuantitatif ya. Kumulatif itu maksudnya teori-teori ini akan senantiasa diperbaharui secara kumulatif. Dia akan selalu disempurnakan. Ya sains kan begitu kan. Kemudian yang terakhir itu karena dia adalah sains, dia harus menahan dulu kecenderungan pribadi. Itu disebut bebas nilai. Bebas nilai. Nah, seperti kita langsung saja masuk ke ini, karena ini sudah terkait dengan sosiologi sebagai sains ya. Iya. Begitu. Kalau gitu saya juga minta rokok tobek. Saya kepingin ngopi. Iya. Agak-agak coba bisa. Iya, mana sistem koreknya ya? Korek-korek bisa. Iya. Oh, oke. Artinya sosiologi itu awal mulanya dia menjadi sains dengan menerapkan metodologi ilmu alam dalam perkembangan sosiologi. Ini sosiologi awal itu adalah sosiologi yang paradigmanya itu paradigma ilmu alam. Iya, awalnya memang seperti itu. Tidak ada, saya kira ilmu-ilmu yang lahir. Sosiologi kan ilmu yang lahir. Kalau dia diibaratkan anak, dia itu anak paling bungsu. Setelah yang lain melepaskan diri dan mandiri dari filsafat, kemudian sosiologi juga mulai menarik diri ya. Dia mendewasakan diri, otonom sebagai suatu ilmu yang punya kajian tersendiri begitu, lepas dari filsafat. Punya objek kajian yang jelas, subjek kajian yang jelas ya kan? Gitu. Dari objek formanya, objek material. Nah, semua ilmu-ilmu yang lahir di abad itu saya kira hampir semuanya dipengaruhi oleh paradigma natural science itu ya. Ini nanti akan menjadi wacana tersendiri juga di abad 20. Ada kritik ya
yang mengkritik pendekatan sosiologi awal itu yang terlalu natural science gitu. Sehingga perlu ada pendekatan-pendekatan yang disebut social science. Itu dua paradigma yang berbeda itu. Maksudnya social science bagaimana? Apakah yang dengan pendekatan ilmu alam bisa dikatakan sebagai social science? Atau gimana itu? Kan beda objeknya. Kalau natural science, objek kajiannya kan objek-objek alam kan. Tapi kalau dia social science, objeknya masyarakat. Tapi pendekatannya gimana? Ya pendekatan awalnya itu dengan pendekatan ilmu alam. Ini nanti akan sampai ke perdebatan paradigma. Nah, karena itu, ini kan di sosiologi kan juga tidak satu metode paradigma yang dia gunakan. Siapa itu? George Risser ya. Bahwa sosiologi itu dia punya paradigma ganda gitu. Saya perlu ingat itu paradigma ganda itu yang mana ya. Tapi yang saya ingat itu ada paradigma positivistik, paradigma kritis, paradigma konstruksionis, ya. Kemudian yang terakhir itu paradigma post-positivistik kalau tidak salah. Ada 4 itu. Itu perdebatan, selain perdebatan di wilayah teori, mereka juga berdebat di wilayah paradigma. Salah satunya itu problem yang masih hangat sampai sekarang. Terkait sosiologi sebagai sains ini. Iya. Sosiologi sebagai sains itu layaknya dilihat sebagai apa? Dia mesti menggunakan pendekatan natural science atau social science. Itu. Padahal kan objek kajiannya beda kan. Fisika, biologi atau ilmu-ilmu kimia dan lainnya itu kan jelas objeknya objek-objek alam. Objek-objek yang tanda petik statis ya. Kalau sosiologi kan masyarakat itu realitas yang dinamis, realitas yang plural, kompleks, yang berubah-ubah ya. Ya, dia menyejarah, artinya dia selalu berubah berdasarkan faktor-faktor yang ada di dalamnya kan. Nah, akhirnya pendekatan-pendekatan terbaru saat ini dalam studi-studi terbaru ya. Itu ya, mesti ada pendekatan yang disebut social science itu. Jadi itulah yang disebut social science ya. Iya. Social science itu artinya ada sains yang meneliti objek-objek alam, ada sains yang meneliti objek-objek masyarakat. Social science itu kan luas ya. Sosiologi salah satu diantaranya. Ada ilmu politik. Tapi saya agak ada ekonomi, gitu ya. Dan lain-lain gitu. Ada antropologi, gitu-gitu. Cuma saya agak bingung karena kalau itu dipetakan kan awal perkembangan sosiologi kan dia berangkat dari melihat masyarakat, memahami masyarakat dengan cara pandang ilmu alam. Iya awalnya. Tapi kenapa ada pemetaan seperti itu akhirnya ada social science, ada natural science. Ya di mana natural science itu dipakai di dalam sosiologi untuk untuk melihat masyarakat. Gitu. Iya. Tadi kan saya sudah bilang ya awal mula sosiologi itu lahir. Masih ada paradigma besar di balik itu ya, yang mempengaruhi cara pandang ilmuwan ya, bahkan cara pandang akhirnya keilmuan. Bahkan sosiologi akhirnya mengikuti paradigma sains, natural science terutama. Nanti belakangan pendekatan-pendekatan natural science itu berusaha untuk diubah oleh ilmuwan-ilmuwan sosial belakangan karena bagi mereka tidak adaptabel kalau pendekatan natural science ingin diaplikasikan saat melakukan studi masyarakat. Tidak bisa disamakan dengan batu gitu loh. Iya, masyarakat ini bukan benda seperti kursi, seperti meja. Ada pendekatan lain yang harusnya yang mesti dipakai gitu. Boleh dijelaskan karena saya tahu misalnya hermeneutika sosial Iya. Kan ada kan itu kan? Iya. Saya harus berpikir. Tapi mungkin dibahas disebut saja. Ada. Disebut saja kan ada dibilang juga sosiologi interpretatif itu yang menggunakan hermeneutika dalam memahami masyarakat. Jadi bukan mengetahui ini, tapi memahami kan. Hermeneutika ilmu sosial kemanusiaan kan. Ya ada juga pendekatan dia masuk di konstruktivis ya. Terus yang kritis apa itu?
Masa Frankfurt. Masa Frankfurt. Ah, ya itu. Oh, jadi beda ya beda ya pendekatannya ya. Kalau konstruksionisme itu ya. Sudah tepatkah itu konstruksionisme, konstruktivisme ya. Ya. Karena di ilmu pendidikan juga ada begitu, ada juga yang itu fenomenologi. Kemudian saya agak lupa terlintas hermeneutika. Siapa lagi itu ya, paradigma filsafat yang mempengaruhi grounded teori ya gimana? Bukan itu lain lagi. Lain itu ya. Nah, kalau teori sosial paradigma kritis dipengaruhi oleh para ilmuwan dari masa Frankfurt. Belakangan itu ada Jürgen Habermas, kemudian ada lagi sebenarnya setelah itu. Ya itu ya, jadi ada Habermas, kemudian positivistik itu kemarin ada perdebatan di Facebook itu antara filsafat versus sains. Itu kan menyebut Karl Popper. Iya. Kemudian siapa lagi? Feyerabend. Siapa lagi? Thomas Kuhn ya. Kalau positivistik ya itu Auguste Comte. Saya lupa ya, atau mungkin nanti teman-teman bisa mengingatkan, ada Circle Wiener. Oh, lingkaran Wiener. Kalau nggak salah itu dia neopositivisme ya. Itu yang nanti menjadi tonggak dalam sosiologi paling dominan ya. Iya. Tentang paradigma. Pertama ini yang saya sebut ini paradigma penelitian dalam sosiologi ya. Beda lagi kalau paradigma teori atau perspektif, itu lain lagi itu. Tadi ini apa yang dibahas tadi? Paradigma penelitian atau pendekatan-pendekatan yang dipakai oleh para ilmuwan dalam melihat masyarakat. Ya. Nah, kalau perspektif 4 juga kalau tidak salah itu ada perspektif. Ini masih sosiologi sebagai sains ya? Ya perspektif ya, cara pandang. Ada perspektif konflik, ada perspektif fungsional, ada perspektif interaksionisme simbolik ya. Yang keempat ini perspektif evolusionis kalau tidak salah. Jadi evolusionis, perspektif interaksionis, perspektif fungsionalis, dan perspektif konflik. Nah, gitu. Ini kalau itu, mau dibahas satu-satu ini panjang lagi ya. Iya. Makanya setidaknya dijelaskan ya. Jadi perspektif evolusionis. Ya. Perspektif evolusionis itu mungkin sudah lebih akrab kita kenal teori evolusi Darwin. Di ilmu sosial, terutama sosiologi, ada juga penganutnya itu ya. Bukan dalam arti secara membabi buta menganut Darwin, tetapi cara pandangnya kurang lebih serupa. Bahwa masyarakat itu ibaratnya organisme yang berevolusi. Dua tokohnya itu, pertama Auguste Comte tadi itu dengan evolusi kesadaran, teologi, metafisik, kemudian positivistik. Yang kedua itu siapa yang dari Inggris itu? Herbert Spencer. Nah, Herbert Spencer itu juga punya pandangan seperti itu. Jadi masyarakat itu awalnya satu entitas yang sederhana, nanti menjadi masyarakat kompleks ya. Itu berkembang. Kalau interaksi sebagai perspektif, yang kedua itu interaksionisme simbolik. Kalau tidak salah Mead, Cooley, siapa lagi ya nama-namanya, saya agak-agak lupa. Intinya bahwa negara, masyarakat atau konsep-konsep abstrak itu bukan perhatian utama sosiologi sebenarnya. Kalau kita mau mengkaji masyarakat, yang paling penting bagi mereka interaksi dan simbol-simbol yang disepakati secara sosial oleh masyarakat. Jadi interaksi itu yang menjadi studi utama ya. Makanya nanti ada teori-teori tentang interaksi, dan penelitian-penelitian sosiologi banyak yang meneliti tentang interaksi itu. Kalau apa tadi yang ketiga, fungsional. Nah, ini paling umum ini ya, Talcott Parsons dan kawan-kawan itu ya. Betul. Masyarakat itu ya dilihat dari fungsinya. Dilihat dari fungsinya ya, dia ibaratnya organ yang
atau komponen atau apapun namanya itu saling terkait dan punya fungsi masing-masing. Ya, ada status, ada peran masing-masing. Semua ini berjalan meskipun berbeda-beda fungsi, tetapi diikat oleh satu tujuan demi apa yang mereka sebut titik equilibrium. Ada harmoni yang ingin dicapai oleh masyarakat. Yang terakhir itu konflik. Konflik ini sebenarnya bisa kita sebut reaksi terhadap perspektif fungsional. Masyarakat itu tidak harmoni. Itu hanya itu hanya idealisasi para ilmuwan. Realitasnya itu sebenarnya masyarakat itu intinya konflik. Selalu ada kepentingan yang berbeda antara satu masyarakat, satu kelompok, satu individu dengan yang lain. Nah, ini Karl Marx, Dahendorf, apalagi ya tokoh-tokohnya banyak. Nah, intinya itu masyarakat itu dibagi berdasarkan kelas-kelas sosial. Kalau Karl Marx kita sudah tahu kan ya. Nah, itu salah satu pelopor dalam teori konflik. Nah, itu 4 perspektif dalam sosiologi gitu. Nah, itu banyak yang banyak juga ya. Ya, nanti ini melahirkan banyak turunan-turunan teori begitu. Iya. Intinya kalau mau mempelajari sosiologi dari itu saja ya, pemetaan seperti itu. Ya, kita bisa mulai dari sejarah lahirnya. Sama seperti kita mempelajari filsafat misalnya. Itu lebih berangkat dari lebih bagus ya lewat pendekatan historis karena kita bisa melihat rentetan-rentetan ide yang saling saling berdialektika, saling menginterpretasi, saling bereaksi sehingga melahirkan teori-teori baru atau melalui pendekatan teori atau pendekatan tokoh misalnya. Ya, pendekatan tokoh ya. Tapi dengan melihat. Terus ya jadi bagaimana kesimpulan kita ini? Apa yang disimpulkan? Ya itu bagaimana ya apa ya. Maksudnya ini harus kayak semacam rangkuman lah gitu ya? Iya. Bagaimana mempelajari sosiologi dari sejarahnya dan melihat sosiologi sebagai sains dari keseluruhan yang dibahas tadi. Atau kalau bisa rekomendasi buku gitu, pengantar semacam pemula bagi yang ingin mempelajari sosiologi. Buku Babonnya itu salah satunya. Tapi dirangkum dulu. Bagaimana? Ya mau saya katakan begini. Sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu itu menarik dan sangat diperlukan untuk konteks hari ini ya. Bagaimana kita menginterpretasi atau melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Kalau saya menyebut masyarakat itu berarti ikut juga di dalamnya tentang stratifikasi sosialnya, dinamika sosialnya, kelas sosialnya, mobilitas sosialnya, apalagi perubahan sosialnya, konflik sosialnya, revolusi sosial, macam-macam. Itu bisa menjadi satu studi-studi tersendiri itu. Jadi artinya itu yang saya sebut betapa kompleksnya masyarakat itu kalau kita mau masuk dan meneliti. Itu berguna untuk saat ini karena dia menjadi semacam peta pemikiran atau peta perspektif untuk memahami pergolakan yang terjadi di masyarakat, perubahan yang terjadi di masyarakat, kepentingan-kepentingan apa yang terjadi dalam masyarakat, agar kita tidak naif melihat situasi atau kehidupan kita. Betul. Itu. Jadi saya secara pribadi yang memang disiplinnya dari sosiologi merasa terbantukan melalui ilmu ini ya. Karena saya bisa memposisikan diri kapan saya harus bertindak sebagai sosiolog. Ya, ada satu studi yang menarik, cara berpikir sosiolog itu menarik itu. Dengan kita sebagai seorang yang terikat agama, terikat interest suku dan semacamnya. Mungkin nanti video tersendiri. Itu dua hal yang berbeda. Hadir sebagai sosiolog dan hadir sebagai orang beragama misalnya, atau hadir sebagai seorang anggota partai politik misalnya. Iya. Itu menarik. Cara pandang kalau kita melihat dari 3 perspektif sosiolog sebagai orang beragama dan yang lain-lain, itu akan menarik itu. Yang satu melihatnya dengan cara ilmiah, yang satu sebagai yang terikat agama, itu kan masih ada pandangan agama yang ikut ini kan
melambari cara pandang kita, menjadi teropong ya, sehingga penilaian-penilaian kita terhadap masyarakat kadang tendensius berdasarkan nilai agama. Tapi kalau seorang sosiolog, katakanlah misalnya begini, LGBT atau kemarin ada kasus child free ya, itu sudah tepatkah sebutannya child free ya, yang di yang sempat booming itu ya, pilihan seorang keluarga untuk tidak ingin memiliki anak, itu kan bagi sebagian orang langsung dijustifikasi ya, itu sempat viral bahwa itu tidak boleh, itu bukan begitu sikap kita sebagai orang agamawan, sebagai seorang yang menjadi anggota masyarakat. Harusnya kodrat kita harus beranak, keluarga itu harus menciptakan regenerasi. Tapi kalau kita melihatnya dari kacamata sosiolog ya, itu ada jawaban sendirinya ya. Iya, maksudnya seperti cara pandang seorang, kemarin kita sempat membahas fenomenologi ya. Kita membangun ini dulu ya, tanda kurung ya. Tanda kurung ya. Ada istilahnya dalam fenomenologi. Ya, apa ya? Untuk menunda interpretasi subjektif kita, interpretasi yang tendensius, yang menjustifikasi lebih awal sebelum kenyataan itu kita lihat sebagaimana dirinya, kira-kira. PSK itu atau hal-hal yang berbau lendir itu kadang direspon sedemikian rupa dengan cara pandang agama. Tapi bagi seorang sosiolog itu menjadi suatu fenomena menarik. Mengapa ada PSK? Apa sebab musababnya? Situasi apa yang melatar belakangi itu? Sosial, itu kan akhirnya melahirkan satu studi gitu-gitu. Itu sebenarnya teman-teman keren. Itu ya. Terus terakhir, rekomendasi buku untuk yang mau memulai. Kalau pemula ya, atau mahasiswa baru yang siapa tahu kan ada ini, mahasiswa baru. mempelajari sosiologi ya. Buku-buku ini Joe Risor itu. Ya betul. Itu sudah kayak semacam tebal itu sudah buku sampai babon ya. Iya. Sudah sampai jilid keberapa? Ke-9. Saya tidak ikut perkembangannya. Dulu saya masih kuliah itu edisi ke-4 kalau tidak salah. Sekarang sudah lebih dari 6 kalau tidak salah. Karena perkembangannya kan kayak semacam buku wajib ya itu ya. Ya, buku wajib. Kemudian Stomka, Peter Stomka, Sosiologi Perubahan Sosial kalau tidak salah judulnya. Margaret siapa ya? Bukan Margaret Thatcher. Margaret Poloma kalau tidak salah. Itu juga menarik. Kalau yang standar-standar ya, yang biasa dipakai di SMA, misalnya buku-buku Surjono Sukanto, pengantar sosiologi, itu bapak sosiologi Indonesia kalau kita mau menyebut dia tokoh ya. Sosiologi kan masuk di Indonesia kira-kira pasca kemerdekaan ya, menjadi satu studi yang baru saat itu. Apalagi ya, banyak sebenarnya sih buku-buku ini. Ya tapi itu saja dulu ya. Ya itu aja lah. Nanti kalau misalkan kan ini masih berlanjut kan? Iya. Insya Allah kalau misalkan ini ya memungkinkan kita akan buat lagi. Menarik loh karena ada beberapa tema ya yang misalnya begini. Perlu pendalaman gitu. Ada sosiologi klasik, ada sosiologi modern, ada sosiologi postmodern. Itu menarik itu. Kalau teori sosiologi klasik, teori-teori sosiologi modern, teori-teori sosiologi postmodern. Kayaknya kita harus atau paradigma itu, yang saya sebutkan tadi itu paradigma positivistik, post-positivistik, paradigma kritis dan paradigma konstruktivistik. Nah, itu juga menarik itu. Oke. Perspektif tadi fungsional, konflik, interaksionis, simbolik dan evolusionis, itu juga menarik. Itu banyak turunan derivat-derivatnya itu. Ya oke. Sampai di sini saya dulu. Itu aja. Nanti kita akan bahas lanjutannya lagi ilmu sosiologi ini di video selanjutnya, Sobat Renaissance. Ya sampai sini saja dulu ya, Sobat Renaissance. Nantikan video kami terbaru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.